Halo semuanya, kembali lagi dengan Bos Rizky. Yeay. Aduh, mana dia nih? Aku telepon tak diangkat dia. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas materi yaitu konsep dasar keamanan komputer. Baik, tidak perlu lama-lama lagi. Mari kita lanjutkan video selanjutnya. A. Pengertian keamanan data. Security, segala sesuatu yang mengenai keamanan. Komputer, suatu sistem yang meliputi CPU, prosesor, memori, IO, DRAM, dan lain-lain. Security komputer, segala sesuatu yang mengenai keamanan bagi sistem komputer. Intinya adalah keamanan komputer atau security komputer adalah segala sesuatu yang mengatur dan menyangkut keamanan bagi sistem komputer yang kompleks meliputi prosesor, memori, dan lain-lain seperti penjelasan di atas. Komponen sistem komputer. 1. Perangkat keras atau hardware. Ini adalah semua komponen fisik dari sistem komputer yang dapat disentuh dan dilihat. Fungsinya adalah bertugas melakukan proses input, masukan, proses pengolahan data, dan output keluaran. Contohnya adalah CPU. Kedua, perangkat lunak, software. Ini adalah instruksi atau program yang mengatur kerja hardware. Ini sifatnya tidak berwujud atau non-fisik. Fungsinya adalah menyediakan antarmuka dan perintah agar hardware dapat memproses data. Contohnya adalah sistem operasi, yaitu Windows atau Linux. Ketiga, manusia. Ini adalah pengguna atau orang yang mengoperasikan, mengolah, dan memanfaatkan sistem komputer, yaitu user dalam bahasa Inggris, atau pengolah. Fungsinya adalah menjadi pelaku atau otak yang memberikan input dan menafsirkan output dari sistem. Seperti contohnya adalah yaitu programmer atau pengguna akhir biasa. Ada dua pihak yang terkait. 1. Pihak yang diganggu, sistem komputer. 1. Perangkat lunak. 2. Perangkat keras. 3. Perangkat manusia. 4. Manajemen. 5. Basis data. 6. Operasional. 7. Fisik. Pihak yang mengganggu. 1. Lingkungan. 2. Fisika. 3. Kimia. 4. Manajemen. 5. Organisasi. 6. Perangkat lunak. 7. Perangkat keras. 8. Sistem operasi. 9. Telekomunikasi. Topik utama dalam keamanan komputer seperti digambar di atas. 1. Attack atau serangan, mengacu pada segala jenis upaya atau tindakan yang berbahaya yang ditujukan untuk mengakses, merusak, mengubah, atau mencuri data dan mengganggu operasi sistem komputer. Contohnya adalah serangan DDoS atau dari virus. 2. Komputer kriminal, pelaku kejahatan komputer, merujuk pada individu atau kelompok yang melakukan serangan attack atau kegiatan ilegal lainnya menggunakan sistem komputer dan internet. Sepertinya adalah contoh hacker jahat atau karyawan yang melakukan penyalahgunaan akses. 3. Metode of defense atau metode pertahanan, meliputi strategi, teknik, dan alat yang digunakan untuk melindungi sistem komputer dan data dari serangan attack dan aktivitas komputer kriminal. Contohnya adalah menggunakan spyware dan antivirus. 4. Accreditation hardware, software, dan 4. Accreditation hardware, software, and human control in security. Skripsi, perangkat keras, perangkat lunak, dan kontrol manusia dalam keamanan. Poin ini merangkum berbagai lapisan kontrol yang harus diterapkan untuk menciptakan keamanan yang kuat. 1. Accreditation, mengubah data menjadi kode yang tidak dapat dibaca untuk melindungi kerahasiaan. 2. Hardware, penggunaan perangkat keras keamanan, misalnya hardware security, moduli atau smart card. 3. Software, penggunaan perangkat lunak keamanan, misalnya antivirus, intrusion, atau decryption system. 4. Hubungan kontrol, melibatkan kebijakan prosedur dan kesadaran pengguna sebagai garis pertahanan pertama. Keamanan komputer secara fisik, sisi lingkungan, manusia, binatang, tumbuhan, cuaca iklim, bencana alam, manusia, mencuri, dan merusak mengganggunya. Penanggulangan, dengan membuat area yang terbatas, terutama ruang server, dan melindungi sebagian peralatan komputer dengan kerangka besi. Karena binatangnya terlalu banyak tapi bukan bahaya, mari kita jelaskan lagi. Binatang seperti tikus. Tikus sering menggigit kabel data seperti kabel jaringan atau USB dan kabel listrik.
Ini dapat menyebabkan korsleting, hilangnya koneksi jaringan, atau kegagalan daya pada perangkat. Kerusakan komponen fisik yaitu kotoran atau urin, tikus bersifat korupsi dan dapat merusak sirkuit dan komponen sensitif di dalam server atau unit komputer, yaitu dapat menyebabkan kegagalan perangkat keras permanen pada sebuah komputer. Penanggulangan: menjaga kebersihan komputer, menghalangi jalan masuk ke dalam dengan kasar, membunuh atau menangkap serangga dengan alat. Jangan menggunakan kapur barus, karena kapur barus akan menyublit pada udara bebas. Gas yang dihasilkan dapat menempel pada benda lain dan menginstal, misalnya pada permukaan hit baca tulis, sehingga akan mengganggu proses baca tulis. Tumbuhan: ada 3 jenis tumbuhan yang perlu diwaspadai, yaitu jamur, lumut, dan ganggang biru. Ketiganya akan mudah tumbuh pada lingkungan yang kelembapan tinggi, sehingga dapat menyebabkan komputer cepat rusak jika tidak dibersihkan. Baik, selanjutnya cuaca, kelembapan, angin, debu, mendung, hujan, petir, dan iklim. Oke, mari kita jelaskan lebih lanjut satu saja, yaitu kelembapan. Uap air berlebihan dapat menyebabkan korosi pada komponen logam, sirkuit, dan konektor pada komputer. Cara menjaganya adalah menggunakan dehumidifier atau kontrol iklim yang menjaga kelembapan ruangan tetap dalam batas amannya ialah 40-55%. Bencana alam, gempa bumi, banjir, kebakaran. Kita ambil satu contoh saja, yaitu banjir. Air adalah konduktor dan dapat menyebabkan korsleting masif dan korosi pada semua komponen elektronik yang terendam dan menghancurkan hardware dan data di dalamnya. Penanggulangan: 1. Buat supaya ruangan lebih tahan gempa. 2. Jangan letakkan komputer pada lantai dasar untuk menghindari banjir. 3. Siapkan alat pemadam kebakaran. Fisika dan kimia, yaitu panas, listrik, magnet, suara, dan kimia. Kita ambil satu contoh saja, yaitu panas. Suhu yang berlebihan dapat merusak komponen elektronik, CPU, dan hard drive, menyebabkan kegagalan sistem dan mengurangi masa pakai perangkat. Sisi perangkat keras, mililiter, suhunya sekitar minus 40 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius. Merujuk pada perangkat keras kelas militer, perangkat ini harus mampu berfungsi atau bertahan dalam kondisi paling ekstrim, mulai dari dinginnya lingkungan kutub hingga panasnya ledakan atau operasi mesin berkecepatan tinggi. Industri normalnya adalah 900 derajat Celcius hingga 1000 derajat Celcius. Merujuk pada perangkat keras kelas industri yang digunakan di pabrik atau lingkungan manufaktur. Rata normal adalah suhu kerja, tetapi batas atasnya menunjukkan ketahanan terhadap kondisi yang sangat panas, misalnya dekat tubuh atau mesin berat. Jangkrik atau disebut dengan komponen dalam dunia komputer, normalnya adalah 600 derajat Celcius sampai 700 derajat Celcius. Istilah jangkrik yang mungkin merupakan salah ucap atau terjemahan yang kurang tepat dari sebuah istilah teknis, atau mungkin merujuk pada kelas komponen yang sangat sensitif. Tampaknya merujuk pada komponen yang lebih rapuh atau perangkat keras yang digunakan di lingkungan yang kurang ekstrem dibandingkan industri dan militer, namun masih memiliki batas atas ketahanan panas. Sisi manajemen melibatkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengatur dan mengontrol siapa yang dapat mengakses sumber dari sistem dan apa yang dapat mereka lakukan dengannya. 1. Pemberian otoritas hak pakai. Ini adalah proses di mana administrator sistem mendefinisikan dan menetapkan izin spesifik kepada pengguna atau grup pengguna. 2. Pemberian kata sandi, paspor, dan otoritas hak pakai kepada user. Ini adalah mekanisme utama untuk mengautentikasi, memverifikasi identitas pengguna, dan kemudian mengotorisasi memberi hak pakai kepada mereka. Prosesnya adalah dari kata sandi atau paspor. Digunakan untuk autentikasi, pengguna harus membuktikan identitasnya. Otoritas hak pakai. Setelah terautentikasi, sistem akan menerapkan aturan hak pakai yang telah ditetapkan di poin pertama. Pada gambar tersebut, sepertinya sudah dijelaskan di awal video sebelumnya, tetapi pasti memiliki sendiri tentang konsep dan keamanan komputer. Mari kita jelaskan lebih rinci.
Apa kaitannya dengan keamanan? Dalam konteks keamanan komputer yang telah kita bahas sebelumnya, mini komputer memiliki implikasi keamanan sebagai berikut. 1. Sumber daya bersama. Karena mini komputer mendukung banyak pengguna secara simultan. 2. Keamanan fisik. Mini komputer sering ditempatkan di ruangan server atau area terpusat, sehingga memerlukan perlindungan fisik yang ketat terhadap ancaman seperti lingkungan dan fisika. Gambar kedua yaitu mainframe. Mari kita cari kaitannya dengan keamanan komputer. Mainframe mengolah data yang paling sensitif dan penting dalam sebuah organisasi. Aspek keamanannya yang sangat ketat, yaitu 1. Keamanan secara fisik. Mainframe ditempatkan di data center yang sangat aman, memerlukan keamanan komputer secara fisik tingkat tinggi seperti yang kita bahas sebelumnya. 2. Sisi manajemen yang kuat. Sistem mainframe memiliki mekanisme manajemen, akses dan otorisasi yang sangat canggih dan berlapis karena sistem ini menangani data sensitif, misalnya data rekening dan data hak pakai. Oke, selanjutnya, kegiatan belajar bukan hanya terhindar dari tanggung jawab atau risiko, tapi sikap berani menanggung jawab risiko dan tanggung jawab itulah yang disebut belajar. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap video ini menjadi edukasi untuk pemahaman baru mengenai konsep dasar keamanan komputer. Saya pamit undur diri dulu dan sampai jumpa untuk video selanjutnya. Bye bye.